Selamat siang Pak Herok dan teman-teman. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Angel Model. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Ken Oliver Cadminton dengan NIM 22K10002, Nadintia Dua Padang dengan NIM 22K10057, Roswita Kasiamigulo dengan NIM 22K10041, Nurli dengan NIM 22K10054, dan Skolastika Maria Gracia Salu dengan NIM 22K30005. Kita masuk pada pengertian Angel Model. Angel Model adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau iteratif. Model ini membagi tugas menjadi tugas yang lebih kecil yang disebut iterasi atau sprint, dan setiap iterasi menghasilkan komponen produk yang dapat diuji dan diperbaiki sesuai dengan input pengguna. Tujuan utama dari model Angel adalah untuk membuat pengembangan lebih fleksibel, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, dan memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan harapan pengguna. Model ini juga menekankan kerjasama yang kuat antara tim pengembang dan pengguna sepanjang proses. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari Agile. Sebenarnya Agile itu memiliki banyak karakteristik, tapi di sini saya hanya ambil 5 poin secara umum yang sering ditemukan dalam implementasi Agile. Yang pertama ada iteratif dan incremental. Jadi proyek dikerjakan secara bertahap dalam siklus pendek dan setiap tahapan menghasilkan bagian produk yang bisa langsung dicoba. Yang kedua fleksibel. Kenapa dikatakan fleksibel? Karena Agile mudah menyesuaikan jika ada perubahan kebutuhan, bahkan saat proyek sudah berjalan sekalipun. Nah, yang ketiga ada kolaboratif. Jadi tim bekerja sama dengan baik, bahkan klien pun di sini juga ikut terlibat dalam proses pengembangan. Yang selanjutnya ada sprint. Setiap tahap kerja punya waktu tertentu. Biasanya itu sekitar 1-4 minggu dan tentunya punya target yang jelas. Yang kelima itu feedback cepat. Jadi setelah tiap tahap selesai, langsung ada masukan dari pengguna agar bisa segera ditingkatkan atau bisa segera diperbaiki. Nah, ini adalah diagram dari Agile Method. Kalau kita melihat ya, ini seperti gambar struktur dari satu roller coaster yang biasanya masuk, lalu muter sebentar, lalu keluar. Ya, pertama-tama kita masuk ke bagian planning. Jadi kita rencanakan dulu kita mau bikin apa. Kita mau bikin software apa, kita mau bikin produk apa. Nah, setelah itu kita masuk ke desain. Kita desain software atau produknya mau seperti apa. Lalu kita masuk ke develop, ya software atau produknya kita kembangkan sedemikian rupa sampai ya sudah jadi. Setelah itu kita masuk ke tes, ya kita tes berulang kali. Ya kita uji coba lewat beberapa situasi software atau produknya. Setelah itu kita masuk deploy, kita luncurkan, dalam artian kita rilis untuk sementara. Lalu review itu adalah fase di mana kita cek kalau misalnya software atau produknya itu ada bug atau sedemikian, atau bug atau glitch, lalu itu diulang lagi. Ya dalam artian gak boleh ada yang salah. Makanya itu dari review itu mungkin bisa diulang ke desain atau develop, ya sampai dari review udah aman, udah gak ada lagi yang perlu dicek, lalu akhirnya di launch. Jadi software atau produknya dirilis untuk pertama kalinya. Selanjutnya tahapan Agile. Tahapan pertama dimulai dengan konsep. Di tahapan ini, tim dan klien berdiskusi untuk menentukan ide dasar dan tujuan proyek. Kebutuhan awal dikumpulkan secara garis besar. Tahapan selanjutnya, iteration atau increment planning. Pada tahapan ini, selanjutnya tim akan menyusun rencana kerja per iterasi. Biasanya akan berlangsung selama 1-4 minggu. Lalu tahapan selanjutnya desain. Desain dilakukan secara ringan dan fleksibel. Fokusnya adalah membuat desain yang cukup untuk memulai pengembangan, tapi tetap bisa berubah sesuai dengan feedback. Tahapan selanjutnya, development.
tim mulai membangun fitur sesuai prioritas dalam backlog. Setiap itu dikerjakan secara inkremental. Lalu tahapan selanjutnya testing. Setelah fitur dikembangkan, langsung dilakukan pengujian. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas software di setiap iterasi. Tahapan selanjutnya, rilis. Produk atau fitur yang sudah stabil bisa langsung dirilis ke pengguna meskipun belum 100% selesai. Dan tahapan terakhir yaitu feedback dan review. Tim menerima masukan dari pengguna lalu menggunakannya untuk perbaikan di sprint berikutnya. Inilah yang bikin Agile itu adaptif sekali. Untuk kelebihan Agile, adaptif terhadap perubahan. Kalau ada perubahan kebutuhan dari klien, tim bisa langsung menyesuaikan tanpa harus menunggu sampai akhir proyek. Lalu produk lebih cepat dirilis. Karena dikembangkan per sprint, fitur-fitur penting bisa langsung dirilis dan digunakan tanpa harus ditunggu selesai semua dulu. Lalu kualitasnya meningkat karena testing berkelanjutan, sehingga bug bisa diperbaiki sebelum besar. Dan komunikasi tim lebih intens, karena Agile mendorong komunikasi yang intens antara tim dan dengan klien. Setiap orang tahu apa yang sedang dikerjakan. Untuk kekurangannya, sulit diprediksi dalam proyek besar tanpa batas waktu jelas. Misalnya kalau proyeknya butuh rencana fix dari awal, seperti di proyek pemerintahan, Agile kadang dianggap terlalu fleksibel dan membutuhkan tim yang berpengalaman, disiplin, karena sifatnya cepat dan dinamis. Agile butuh tim mandiri dan paham tanggung jawabnya masing-masing. Kelemahan selanjutnya, dokumentasi bisa jadi kurang lengkap. Karena fokus Agile pada hasil kerja nyata bikin dokumentasi sering dianggap nomor 2. Padahal itu penting untuk pengembangan jangka panjang. Contoh implementasi. 1. Scrum, salah satu metode Agile yang paling populer. Scrum dapat terus mendokumentasi dan melakukan pengujian setelah software dibangun. 2. Kanban, metode ini dapat melacak tugas dengan metode papan visual yang terbagi menjadi beberapa tahapan seperti to do, in progress, dan done. 3. Ekipa mendefinisikan Agile sebagai proses berulang untuk menemukan pekerjaan yang bisa dikerjakan. Ini menunjukkan bahwa Agile dapat diterapkan pada keseluruhan organisasi. 4. Extreme programming. Pair programming, 2 pengembang bekerja sama di satu workstation untuk meningkatkan kualitas kode dan kolaborasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.